kamu serius? Aku sudah muak. Itu adalah surat cerai. Aku mau cerai dengan you. Di tengah hiruk-pikuk pasar Tanah Abang, Jakarta, di mana suara pedagang saling sahut menjaut dan aroma makanan jalanan memenuhi udara panas tropis, Reza berdiri di belakang gerobak es cendolnya yang sederhana. Gerobak itu dicat hijau cerah dengan tulisan Dawet Ayu yang sudah mulai pudar karena terpaan hujan dan matahari. Setiap pagi, Reza bangun sebelum fajar menyingsing, mempersiapkan bahan-bahan segar, santan kelapa yang kental, gula merah cair yang manis, dan dawet hijau yang kenyal. Ia menuangkannya ke dalam gelas plastik untuk pelanggan yang datang silih berganti, mulai dari buruh pabrik hingga ibu rumah tangga yang sedang belanja kain murah. Reza bukanlah orang biasa, meski penampilannya menipu. Di balik kemeja lusuh dan celana pendeknya, ia menyembunyikan identitas sebagai pewaris konglomerat bisnis internasional. Ayahnya, seorang pengusaha sukses di bidang teknologi dan properti, telah meninggal dunia beberapa tahun lalu, meninggalkan kekayaan yang bisa membuat siapa saja iri. Tapi, Reza memilih hidup sederhana. Ia muak dengan dunia glamor yang penuh tipu daya, di mana orang-orang hanya melihat nilai seseorang dari mobil mewah atau jam tangan mahal. Di pasar ini, ia merasa bebas, bisa berinteraksi dengan orang biasa tanpa topeng. Bisnis es cendolnya bukan sekedar penyamar, tapi juga hobi yang membuatnya bahagia. Setiap gelas yang terjual membawa senyum ke wajah pelanggannya, dan itu cukup baginya. Suatu hari yang cerah, saat matahari sedang tinggi-tingginya, seorang wanita cantik mendekati gerobaknya. Ia mengenakan gaun musim panas yang ringan dengan rambut pirang bergelombang yang jatuh ke bahu. Kulitnya putih pucat, kontras dengan wajah-wajah coklat di sekitarnya. Itu adalah Sofia, seorang janda keturunan Eropa yang lahir dari pernikahan ayahnya, Presiden Harun, dengan seorang wanita Belanda yang telah meninggal. Sofia baru saja kembali ke Indonesia setelah hidup bertahun-tahun di Amsterdam. Ia adalah putri presiden yang terkenal, sering muncul di berita karena gaya hidupnya yang mewah dan kisah perceraiannya dengan suami pertama, seorang pebisnis Eropa yang ternyata bangkrut. Sofia memesan 1 gelas es cendol, matanya tertarik pada Reza yang sedang sibuk menuang santan. Ada sesuatu yang menarik dari pria itu, senyumnya yang tulus, tangannya yang kuat tapi lembut saat menyajikan minuman. Mereka mulai berbincang singkat dan dari situlah benih cinta tumbuh. Sofia sering datang ke pasar, meski itu bukan tempat yang biasa untuk seorang seperti dia. Ia mengaku bosan dengan kehidupan istana yang penuh protokol dan pengawasan. Di sini, dengan Reza, ia merasa seperti orang biasa. Reza, yang biasanya pendiam, mulai terbuka. Ia cerita tentang resep rahasia es cendolnya yang diwarisi dari neneknya di desa Jawa Tengah. Sofia tertawa lepas, sesuatu yang jarang ia lakukan di lingkungan elit. Cinta mereka berkembang cepat, seperti hujan deras di musim penghujan Jakarta yang datang tiba-tiba. Reza jatuh hati pada kecantikan Sofia yang eksotis, mata birunya yang penuh misteri, dan cara ia bergerak dengan anggun meski di tengah keramaian pasar. Bagi Sofia, Reza adalah angin segar, pria sederhana yang tidak memandang statusnya sebagai putri presiden. Ia melihat Reza sebagai pelarian dari masa lalunya yang pahit, di mana pernikahan pertamanya hancur karena ambisi dan uang. Mereka sering bertemu diam-diam, berjalan-jalan di sekitar Monas saat malam tiba, atau makan malam di warung sate pinggir jalan. Reza memperkenalkan Sofia pada kehidupan rakyat biasa, naik angkot yang penuh sesak, belanja di pasar malam, dan menikmati gorengan hangat sambil duduk di trotoar. Akhirnya, setelah beberapa bulan, Reza memutuskan untuk melamar. Ia tidak punya cincin berlian mahal, hanya sebuah gelang perak sederhana yang ia beli dari pedagang kaki lima. Tapi Sofia menerimanya dengan senang hati. Mereka menikah di sebuah pantai indah di Bali, jauh dari sorotan media. Upacara itu sederhana, hanya dihadiri keluarga kecil Reza dan beberapa teman dekat.
Ayah Sofia, Presiden Harun yang sibuk dengan urusan negara, mengirim ucapan selamat melalui surat resmi. Adik tiri Sofia, Vina, yang lahir dari pernikahan kedua presiden, datang dengan wajah masam. Vina adalah gadis muda yang manja, terbiasa dengan kemewahan, dan ia langsung merendahkan Reza. Tapi Sofia tidak peduli, ia bahagia. Setelah menikah, mereka tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran Jakarta, dekat dengan pasar. Reza tetap menjalankan bisnis es cendolnya, sementara Sofia mulai membantu di belakang gerobak. Awalnya semuanya indah. Mereka bangun pagi bersama, mempersiapkan bahan, dan bekerja bahu-membahu. Sofia belajar membuat dawet, tangannya yang halus terbiasa dengan santan yang lengket. Di malam hari, mereka duduk di teras rumah, menikmati angin malam sambil memandang lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Cinta mereka penuh gairah, pelukan hangat setelah hari yang melelahkan, ciuman di bawah cahaya bulan, dan mimpi-mimpi bersama tentang masa depan. Reza merasa hidupnya lengkap, sementara Sofia menemukan kedamaian yang selama ini hilang. Tapi lambat laun, retak mulai muncul. Keluarga Sofia tidak bisa menerima kenyataan bahwa putri mereka menikah dengan seorang pedagang es cendol. Presiden Harun, meski jarang bertemu, mulai mengirim pesan-pesan halus melalui telepon. Ia khawatir citra keluarganya tercoreng. Sofia, kamu putri presiden, hidupmu seharusnya di istana, bukan di pasar, begitu katanya dalam salah satu panggilan. Vina lebih belak-belakan, ia sering datang ke rumah mereka dengan mobil mewah, membawa hadiah-hadiah mahal, dan menyindir Reza. Kak, kamu pantas dapat yang lebih baik, lihat dia, cuma jualan es, mana bisa kasih kamu hidup layak. Sofia awalnya membela Reza. Ia bilang bahwa cinta mereka lebih penting dari uang atau status. Tapi tekanan dari keluarga semakin kuat. Media mulai mengendus kisah mereka. Ada rumor di koran-koran gosip tentang putri presiden yang jatuh ke pelukan pedagang kaki lima. Foto-foto mereka di pasar beredar di media sosial, menjadi bahan olok-olok. Sofia mulai merasa malu. Ia yang biasa dengan pesta-pesta elit di hotel mulia atau acara diplomatik di Istana Merdeka, sekarang harus berhadapan dengan tatapan aneh dari teman-teman lamanya. Sofia, kamu kok mau hidup begini? Dulu di Eropa kamu ratu pesta, kata salah satu sahabatnya. Reza merasakan perubahan itu. Sofia mulai jarang membantu di gerobak. Ia lebih sering diam di rumah, memandang ponselnya dengan wajah murung. Malam-malam mereka yang dulu penuh gairah, sekarang dingin. Reza mencoba menghibur, tapi Sofia semakin jauh. Akhirnya, puncaknya datang saat Presiden Harun memanggil Sofia ke Istana Negara. Di sana, di ruang tamu mewah dengan karpet merah dan lukisan-lukisan bersejarah, ayahnya berbicara tegas. Ia bilang bahwa pernikahan ini merusak reputasi keluarga, terutama di tahun politik di mana ia harus terlihat sempurna. Vina menambahkan racun, lihatkah, Reza itu cuma parasit, dia hidup dari nama ayah kita. Sofia pulang dengan hati bimbang. Malam itu, di rumah kecil mereka, ia memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Proses perceraian dimulai di Pengadilan Agama Jakarta. Reza tidak melawan, ia hanya diam, hatinya hancur, tapi dendam mulai tumbuh. Ia diusir dari rumah, kembali ke apartemen kecilnya di pinggiran kota. Media memberitakan perceraian itu dengan headline sensasional. Putri Presiden cerai dari pedagang es cendol. Reza menjadi bahan tertawaan, disebut pemalas dan tak layak. Tapi di balik itu semua, ia mulai merencanakan. Identitas aslinya sebagai miliarder belum terungkap, dan ia tahu saatnya bangkit. Di pasar Tanah Abang yang sama, Reza kembali menjual es cendol, tapi kali ini dengan api di matanya. Ia ingat setiap hinaan, setiap tatapan merendahkan dari keluarga Sofia. Cinta yang dulu menggairahkan, sekarang berubah menjadi bahan bakar untuk balas dendam. Ia akan tunjukkan bahwa dari gerobak sederhana ini, ia bisa bangun kerajaan. Dan keluarga yang menghancurkannya akan merasakan akibatnya. Setelah perceraian yang memalukan itu,
Reza tidak langsung menunjukkan wajah aslinya. Ia tetap tinggal di apartemen kecil di pinggiran Jakarta, dekat dengan kawasan Bekasi yang ramai dengan pabrik dan rumah-rumah sederhana. Pagi-pagi, ia masih mendorong gerobak es cendolnya ke pasar Tanah Abang, menyajikan minuman segar untuk pelanggan setia. Tapi sekarang, setiap gelas yang ia tuang membawa rasa berbeda di hatinya. Bukan lagi hanya hobi, tapi alat untuk membangun fondasi baru. Reza tahu, identitas miliardernya yang tersembunyi adalah senjata utama. Ia adalah pewaris tunggal dari perusahaan raksasa yang didirikan ayahnya, sebuah konglomerat yang menguasai teknologi, makanan cepat saji, dan properti di seluruh Indonesia dan Asia Tenggara. Kantor pusatnya berada di Gedung Pencakar Langit di kawasan Sudirman, Jakarta Pusat. Tapi selama ini, Reza mengelolanya dari balik layar melalui tim eksekutif yang setia. Hari-hari pertama setelah perceraian terasa berat. Reza sering duduk sendirian di apartemennya yang sempit, memandang lalu lintas macet di Jalan Tol Cawang dari jendela kecil. Ia ingat wajah Sofia saat mengucapkan kata cerai di pengadilan, dingin dan tanpa penyesalan. Ingatan itu membuat dadanya sesak, tapi juga memicu semangat. Ia mulai menghubungi pengacaranya yang lama, seorang pria tua di kantor hukum di kawasan Kuningan. Melalui panggilan telepon aman, Reza memerintahkan untuk mengaktifkan kembali akun-akun bank rahasianya. Uang yang selama ini ia simpan di bank Swiss mulai mengalir ke rekening lokal. Jumlahnya fantastis, cukup untuk membeli separuh saham perusahaan besar di Bursa Efek Indonesia. Reza memutuskan untuk memulai dari bisnis es cendolnya sendiri. Ia melihat potensi di sana. Es cendol Dawet Ayu bukan hanya minuman tradisional, ia bisa jadi simbol kebangkitan. Di apartemennya, ia mulai merancang rencana bisnis. Ia beli laptop baru dan install aplikasi desain sederhana. Malam demi malam, ia gambar logo baru, Dawet Ayu Legacy, dengan gambar daun pandan hijau yang modern. Ia hubungi teman lama dari masa kuliah di Universitas Indonesia, seorang ahli pemasaran digital. Mereka bertemu di sebuah kedai kopi di Blok M, di mana aroma kopi tubruk bercampur dengan asap knalpot motor. Teman itu membantu Reza membuat aplikasi pemesanan online untuk es cendol. Aplikasi itu sederhana, pelanggan bisa pesan melalui ponsel, bayar digital dan ambil di gerobak terdekat atau dikirim via ojek online. Peluncuran aplikasi itu jadi titik balik. Reza mulai ekspansi. Ia sewa kios kecil di mal-mal besar seperti Grand Indonesia dan Pacific Place di Jakarta Pusat. Di sana, es cendolnya disajikan dengan tampilan modern, gelas kaca bening, topping buah segar seperti nangka dan durian, bahkan varian rasa fusion seperti matcha atau stroberi untuk anak muda. Harga tetap terjangkau, tapi kemasannya premium. Reza gunakan media sosial untuk promosi. Ia buat akun Instagram dan TikTok untuk Dawet Ayu Legacy. Video-video singkat menunjukkan proses pembuatan dawet di dapur pusat yang baru ia bangun di kawasan Tangerang. Dalam sebulan, follower mencapai puluhan ribu. Orang-orang mulai antri di kios mall, terutama saat cuaca panas Jakarta yang menyengat. Bisnis meledak. Reza rekrut karyawan baru, mulai dari anak muda lulusan SMK hingga ibu rumah tangga yang butuh pekerjaan sampingan. Ia buka cabang di Surabaya, di kawasan Tunjungan Plaza yang ramai. Di sana, es cendolnya disesuaikan dengan selera lokal, tambah tape singkong atau kolang-kaling. Lalu ekspansi ke Medan di Sun Plaza dengan varian rasa kelapa muda yang kental. Uang mengalir deras, penjualan harian capai ratusan juta rupiah. Reza gunakan keuntungan itu untuk beli saham di perusahaan makanan lain, memperkuat jaringannya. Ia sekarang punya tim manajemen yang solid, bertemu setiap minggu di ruang rapat Gedung Sudirman. Suasana di sana kontras dengan pasar, AC dingin, meja marmer, dan proyektor menampilkan grafik penjualan yang naik tajam. Sambil membangun imperium, Reza tidak lupa tujuan utamanya, balas dendam. Ia mulai selidiki keluarga Sofia. Ia sewa detektif swasta, seorang mantan polisi di Jakarta yang punya koneksi luas. Detektif itu mulai gali masa lalu Sofia. Ternyata, sebagai janda bule, Sofia punya rahasia gelap dari kehidupan di Eropa.
Pernikahan pertamanya bukan karena cinta, tapi skema untuk dapatkan harta suaminya yang bangkrut. Ada dokumen palsu yang ia gunakan untuk klaim warisan, termasuk transaksi mencurigakan di Bank Amsterdam. Detektif dapatkan bukti itu melalui kontak di Interpol, meski harus bayar mahal. Reza simpan bukti itu di brankas aman di kantornya. Lalu, soal Presiden Harun, Reza tahu ayah mertuanya itu terlibat korupsi. Melalui tim hukumnya, ia mulai kumpul data dari laporan keuangan publik. Presiden Harun punya perusahaan keluarga di bidang properti dan energi yang dapat kontrak pemerintah secara curang. Ada tender palsu untuk proyek jalan tol di Jawa Barat, di mana perusahaan itu menang tanpa saingan. Reza gunakan koneksi bisnisnya untuk beli saham minoritas di perusahaan itu secara diam-diam, melalui perusahaan cangkang di Singapura. Ia tunggu saat tepat untuk ambil alih mayoritas. Sementara itu, Vina, adik tiri Sofia, juga jadi target. Vina adalah influencer terkenal di Instagram dengan jutaan follower. Tapi Reza temukan bahwa ia promosikan produk palsu, termasuk suplemen kesehatan yang tak berizin dari BPOM. Bukti endorsement berbayar dari perusahaan ayahnya mulai terkumpul. Sofia mulai sadar ada yang berubah. Ia lihat berita tentang Dawat Ayu Legacy di TV nasional. Bisnis es cendol yang dulu ia remehkan, sekarang jadi tren di kalangan selebriti. Ia coba hubungi Reza melalui WhatsApp, pesan sederhana yang pura-pura ramah. Tapi Reza abaikan. Ia tahu Sofia mulai menyesal, terutama saat citranya sebagai putri presiden mulai terganggu. Skandal kecil mulai muncul di media, rumor tentang perceraiannya yang kedua, dan bagaimana ia tinggalkan suami miskin. Sofia sekarang tinggal di Istana Negara, membantu ayahnya dengan acara resmi, tapi hatinya gelisah. Ia sering duduk di balkon istana, memandang Monas yang megah, tapi merasa kosong. Kehidupan mewahnya terasa hampa tanpa Reza. Reza terus maju. Ia pindah ke penthouse mewah di kawasan SCBD Jakarta Selatan. Dari sana, ia kelola segalanya. Rapat virtual dengan cabang di Surabaya, negosiasi dengan investor di Medan, dan rencana balas dendam yang semakin matang. Bisnisnya sekarang bernilai miliaran dolar, melebihi aset keluarga Presiden Harun. Ia mulai bangun jaringan dengan politisi oposisi yang senang dapat info bocor tentang korupsi. Suasana entrepreneurship membara di sekelilingnya. Lalu lintas macet Jakarta jadi latar belakang saat ia naik mobil mewah ke pertemuan. Tapi ia tetap ingat akarnya. Setiap pagi, ia minum es cendol buatan sendiri, mengingat hari-hari di pasar. Dalam hitungan bulan, Reza jadi miliarder terkenal. Namanya muncul di majalah bisnis seperti Forbes Indonesia. Orang-orang kagum dengan cerita rags to riches-nya, meski tak tahu bagian tersembunyi. Ia mulai rencanakan langkah besar, konferensi bisnis di Jakarta Convention Center. Di sana, ia akan ungkap semuanya. Tapi sebelum itu, ia pastikan bukti kuat. Detektifnya dapat tambahan info. Sofia pernah terlibat dalam penipuan keuangan di Eropa, menggunakan nama palsu untuk hindari pajak. Bukti itu siap dipublikasi melalui media mitra Reza. Reza merasa kuat sekarang. Cinta lama yang menggairahkan dengan Sofia sudah jadi masa lalu. Ia mulai bertemu wanita baru, seorang pengusaha muda dari Bandung yang menghargai usahanya. Tapi fokus utamanya tetap balas dendam. Ia tahu keluarga Sofia akan hancur. Presiden Harun akan mundur, Vina akan kehilangan segalanya, dan Sofia akan kembali ke Eropa sebagai janda miskin. Dari abu perceraian, Reza bangun imperium yang tak tergoyahkan. Puncak dari segalanya tiba di Jakarta Convention Center, sebuah gedung megah di tengah kawasan Senayan yang ramai dengan lalu lintas dan pohon-pohon hijau. Malam itu, hujan deras mengguyur ibu kota, seperti air yang membersihkan kotoran lama. Reza berdiri di panggung utama konferensi bisnis tahunan, di hadapan ratusan pengusaha, wartawan, dan tokoh penting dari seluruh Indonesia. Ia mengenakan setelan jas hitam yang rapi, rambutnya disisir ke belakang, dan matanya penuh keyakinan. Konferensi itu bertema inovasi dari akar tradisi, dan Reza adalah pembicara utama.
Di belakangnya, layar besar menampilkan logo Dawet Ayu Legacy yang sekarang sudah jadi merek global. Aroma kopi dan makanan ringan memenuhi ruangan, tapi suasana tegang karena rumor sudah beredar tentang pengumuman besar. Reza mulai pidatonya dengan cerita sederhana tentang gerobak es cendolnya di pasar Tanah Abang. Ia gambarkan bagaimana ia bangun bisnis dari nol, tanpa sebut nama Sofia atau keluarganya dulu. Penonton terpesona, banyak yang tahu kisahnya sebagai miliarder misterius yang muncul tiba-tiba. Tapi Reza punya agenda lain. Di tengah pidato, ia alihkan topik ke etika bisnis dan korupsi. Ia sebut nama perusahaan keluarga Presiden Harun secara langsung, sebuah perusahaan properti besar yang punya proyek di seluruh Pulau Jawa. Reza umumkan bahwa Dawet Ayu Legacy telah akuisisi saham mayoritas perusahaan itu melalui proses legal. Ruangan gempar, kamera wartawan mulai berkedip dan suara bisik-bisik terdengar di mana-mana. Di luar gedung, hujan semakin deras, petir menyambar langit malam yang gelap. Presiden Harun yang tidak hadir tapi menyaksikan melalui siaran langsung di Istana Negara langsung panik. Ia duduk di ruang kerjanya yang mewah, dikelilingi foto-foto keluarga dan dokumen negara. Wajahnya memucat saat Reza lanjutkan pengumuman. Reza tunjukkan data di layar, bukti tender palsu untuk proyek jalan tol di Jawa Barat, di mana perusahaan keluarga itu dapat kontrak tanpa kompetisi adil. Data itu berasal dari investigasi detektif Reza, didukung laporan keuangan yang ia dapat dari sumber internal. Presiden Harun tahu ini akhir dari karirnya. Ia hubungi penasihatnya segera, tapi terlambat. Media nasional sudah siarkan berita itu secara langsung. Sofia berada di ruang keluarga istana, menonton TV dengan tangan gemetar. Ia kenakan gaun malam sederhana, rambut pirangnya diikat asal-asalan. Sejak perceraian, hidupnya berubah. Ia coba bangun karir sendiri sebagai konsultan bisnis, tapi gagal karena bayang-bayang skandal. Sekarang, melihat Reza di layar membuat hatinya sakit. Ia ingat masa-masa indah dengan Reza, berjalan di pantai Bali, makan es cendol bersama di teras rumah kecil. Cinta itu dulu begitu menggairahkan, penuh pelukan hangat dan mimpi bersama. Tapi kesombongannya menghancurkan semuanya. Sofia coba hubungi Reza lagi melalui ponsel, tapi nomornya sudah diblokir. Ia tahu ini balas dendam yang Reza rencanakan sejak lama. Vina, adik tiri Sofia, sedang di apartemen mewahnya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Ia scroll media sosial, followernya jutaan, tapi sekarang banjir komentar negatif. Reza tidak lupa Vina dalam rencananya. Di konferensi, ia sebut nama Vina sebagai influencer yang promosikan produk palsu dari perusahaan keluarga. Bukti endorsement berbayar untuk suplemen kesehatan tak berizin muncul di layar. Vina kehilangan sponsor seketika. Ponselnya berdering tanpa henti dari agensi dan mitra bisnis yang batalkan kontrak. Ia yang dulu manja dan sombong sekarang panik, berlari ke kamar dan menangis di atas tempat tidur mewahnya. Hujan di luar jendela apartemennya seperti mengejek kegagalannya. Setelah pengumuman, Reza tinggalkan panggung dengan tepuk tangan meriah. Ia naik mobil mewahnya, dikawal sopir, menuju penthouse di SCBD. Di sana, ia buka botol anggur merah dan duduk di balkon, memandang kota Jakarta yang basah oleh hujan. Hujan mulai reda, meninggalkan udara segar dan bau tanah basah. Reza rasakan kepuasan, tapi juga kelegaan. Balas dendam ini bukan hanya untuk sakit hati, tapi juga untuk keadilan. Ia ingat setiap hinaan dari keluarga Sofia, disebut pemalas, diusir seperti sampah. Sekarang, imperiumnya berdiri kokoh, sementara mereka runtuh. Keesokan harinya, skandal meledak di seluruh media Indonesia. Koran-koran seperti Kompas dan Tempo tampilkan headline besar. Presiden Harun terlibat korupsi, mundur dari jabatan. Presiden Harun umumkan pengunduran dirinya dalam konferensi pers darurat di Istana Merdeka. Ia berdiri di podium dengan wajah lelah, diapit wakil presiden dan menteri. Ia akui kesalahan perusahaan keluarganya, meski klaim tidak tahu detailnya.
Jabatan presiden yang ia pegang bertahun-tahun hilang dalam semalam. Ia pindah ke rumah pribadi di Bogor, sebuah villa sederhana yang jauh dari kemewahan istana. Hidupnya sekarang pensiun dalam malu, dikelilingi penjaga, tapi tanpa kekuasaan. Vina jadi korban selanjutnya. Akun Instagramnya dibanjiri hate comment, dan platform suspend akunnya karena pelanggaran aturan promosi. Ia kehilangan pekerjaan sebagai influencer, sponsor cabut kontrak senilai miliaran. Vina coba lari ke luar negeri, tapi aset keluarganya dibekukan oleh otoritas anti korupsi. Ia akhirnya jadi buronan kecil, bersembunyi di apartemen murah di pinggiran Jakarta, bekerja sebagai pegawai biasa di kafe. Gadis manja yang dulu suka belanja di mal mewah sekarang harus hitung uang untuk makan sehari-hari. Sofia rasakan pukulan terberat. Sebagai janda bule, ia tak punya banyak pilihan. Reza publikasikan rahasia masa lalunya, penipuan keuangan di Eropa, pernikahan palsu untuk harta. Bukti itu muncul di berita internasional, membuatnya kehilangan visa dan akses ke rekening bank di Amsterdam. Sofia kembali ke Eropa dengan pesawat ekonomi, mendarat di bandara Schiphol tanpa sambutan. Ia tinggal di apartemen kecil di pinggiran kota, bekerja sebagai pelayan restoran untuk bertahan hidup. Setiap malam, ia ingat Reza, pria yang dulu ia remehkan, sekarang jadi legenda bisnis. Penyesalan datang terlambat. Sofia jadi orang biasa, menyesali kesombongannya yang hancurkan segalanya. Reza, setelah semuanya selesai, temukan kedamaian. Ia pindah ke villa mewah di Bogor, di lereng gunung yang sejuk dengan udara pegunungan yang segar. Villa itu punya taman luas, kolam renang dan teras menghadap hutan hijau. Di sana ia bertemu pasangan baru, seorang wanita bernama Maya, pengusaha kecil dari Bandung yang punya bisnis kain batik. Maya tulus, menghargai Reza apa adanya, bukan karena uang. Mereka bertemu di sebuah acara amal, dan cinta tumbuh pelan tapi pasti. Maya suka bantu Reza di bisnis, dan malam-malam mereka penuh kehangatan. Duduk di teras villa, minum teh hangat sambil memandang bintang. Reza gunakan kekayaannya untuk kebaikan. Ia dirikan yayasan, dari keuntungan Dawet Ayu Legasi, bantu pedagang kecil di pasar-pasar Indonesia. Program itu beri pinjaman tanpa bunga, pelatihan bisnis dan akses ke pasar online. Di pasar Tanah Abang, gerobak es cendol lama Reza sekarang jadi museum kecil, simbol inspirasi bagi banyak orang. Bisnisnya ekspansi ke luar negeri, cabang di Singapura, Malaysia bahkan Eropa. Reza jadi panutan, sering diundang bicara di universitas seperti UI atau ITB, cerita tentang perjalanan dari pedagang ke miliarder. Reza, setelah semuanya selesai, temukan kedamaian. Ia pindah ke villa mewah di Bogor, di lereng gunung yang sejuk dengan udara pegunungan yang segar. Villa itu punya taman luas, kolam renang dan teras menghadap hutan hijau. Di sana, ia bertemu pasangan baru, seorang wanita bernama Maya, pengusaha kecil dari Bandung yang punya bisnis kain batik. Maya tulus, menghargai Reza apa adanya, bukan karena uang. Mereka bertemu di sebuah acara amal, dan cinta tumbuh pelan tapi pasti. Maya suka bantu Reza di bisnis, dan malam-malam mereka penuh kehangatan, duduk di teras villa, minum teh hangat sambil memandang bintang. Reza gunakan kekayaannya untuk kebaikan. Ia dirikan yayasan dari keuntungan Dawet Ayu Legasi, bantu pedagang kecil di pasar-pasar Indonesia. Program itu beri pinjaman tanpa bunga, pelatihan bisnis, dan akses ke pasar online. Di pasar Tanah Abang, gerobak es cendol lama Reza sekarang jadi museum kecil, simbol inspirasi bagi banyak orang. Bisnisnya ekspansi ke luar negeri, cabang di Singapura, Malaysia bahkan Eropa. Reza jadi panutan, sering diundang bicara di universitas seperti UI atau ITB, cerita tentang perjalanan dari pedagang ke miliarder. Hujan deras malam itu di Jakarta Convention Center seperti akhir dari bab lama. Reza sekarang hidup bahagia, imperiumnya tak tergoyahkan. Keluarga Sofia hancur. Presiden Harun pensiun dalam kemiskinan relatif, Vina jadi orang biasa yang berjuang, dan Sofia menyesal di negeri asing. Reza belajar bahwa balas dendam manis, tapi kedamaian lebih berharga. Dari gerobak es cendol sederhana, ia bangun kerajaan. Bukti bahwa jangan pernah remehkan seseorang dari tampilan luar. Roda kehidupan berputar, dan Reza sekarang di puncaknya.
Setiap kisah di dunia ini punya takdirnya masing-masing. Ada yang penuh tawa, ada juga yang diselimuti air mata. Tapi pada akhirnya, semua mengajarkan satu hal, bahwa hidup, lakon urip, adalah perjalanan untuk menjadi lebih kuat, lebih sabar, dan lebih ikhlas. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa dukung terus channel Lakon Urip dengan menekan tombol like, subscribe, dan share, agar semakin banyak orang yang mendapatkan inspirasi dan kekuatan dari cerita sederhana seperti ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga Allah selalu menjaga langkah kita dalam setiap ujian hidup.